Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi virus corona belum berakhir, namun berbagai perbincangan terus saja hangat. Yang paling kita soroti juga adalah gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang katanya ini menuai pro kontra. Haruskah dilaksanakan secara terburu-buru sebelum pandemi ini dinyatakan benar-benar selesai? Atau memang ya bisalah digelar pada tahun 2021 mendatang? Berbagai statement ini pun kerap terlontar. Hari ini kita akan bahas dengan dua orang narasumber yang telah hadir bersama kami di Injambi bersama saya, Melani Kadar. Dua narasumber yang hadir bersama saya ini adalah kondisi-kondisi ya penerapan new normal yang masih disosialisasikan dan kita belajar sajalah untuk hal itu. Bang Dori, apa kabar? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin, Mbak Mel. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Lahir batin. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Sehat. Bang Sanusi sehat? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Masih maaf, sawalan lahir batin. Iya, benar sekali. Sawalan. Oke, ketika bicara pilkada, sebenarnya bukan hanya pilkada sih. Pandemi COVID-19 sangat diresahkan hingga saat ini dan dinyatakan ya belum tuntas secara sepenuhnya. Dan itu lagi-lagi banyak sekali catatan-catatan terkait Indonesia, terkait Jambi pula pilkada. Sebenarnya pilkada ini beneran jadi pada tanggal 9 Desember, Bang Sanusi? Ya, ini kan keputusan politik. Ini yang harus clear dari awal saya sampaikan. Bukan keputusan KPU. Ini keputusan politik pasca dikeluarkannya Perpu nomor 2 2020 sebagai payung hukum penundaan. Ya, kenapa memang di Undang-Undang 10 itu tidak mengakomodir penundaan secara keseluruhan yang diakibatkan oleh bencana non alam. Ini kan bencana nih, bencana. Tapi bukan bencana alam, tapi bencana non alam. Nah, itu diakomodir lah payung hukumnya di Perpu nomor 2. KPU kan sebelum Perpu keluar, bagaimanapun setelah penundaan di pertengahan Maret, ada 4 tahapan itu, KPU juga mencoba mendesain, mendiskusikan untuk mencari alternatif andaikan pandemi ini bisa selesai per 3 bulan. Maka ketemu di Desember, 9 Desember. Opsinya ditawarkan itu. Kemudian andaikan pandemi ini selesainya di 6 bulan, maka di 17 Maret. Andaikan selesainya itu 1 tahun, maka ketemu di 27 September. KPU memberikan opsi ini, disampaikan kepada pemerintah. Ada 4 opsi pada saat karena KPU tidak punya kewenangan, tidak punya alat untuk dan tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat satu keputusan, wah ini selesainya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Maka yang bisa KPU lakukan adalah memberikan opsi-opsi itu kepada pemerintah. Berarti ini dari Maret dibahas tentang 4 opsi, kalau nggak salah ada 3 atau 4 opsi pada saat itu, dan ini dipilih pada tanggal 9 Desember dengan berbagai syarat pula, karena ada menyangkut dengan persiapan berbagai hal, dan sampai saat ini tetap 9 Desember tetap. Walaupun ini pandemi belum dinyatakan berakhir. Jadi begini, Perpu itu juga mengatur terkait dengan 2020, tetapi tidak titik, koma. Andaikan pandemi ini tidak bisa dikendalikan, meminjam istilah Ketua Komisi 2 DPR RI, dikendalikan tapi bukan selesai. Yang penting bisa dikendalikan, gitu kan? Maka ini bisa bergeser ke 2021, Maret atau September 2021. Malah Komisi 2 waktu itu memberikan satu tawaran di Juni gitu ya kan. Nah jadi kemudian kan tidak selesai seperti itu. Perpu keluarlah di 4 Mei 2020. Perpu keluar yang memberikan amanah kepada KPU untuk segera berkoordinasi dengan gugus tugas dan BNPB. Maka KPU bersuratlah kepada lembaga yang berwenang menyatakan kira-kira seperti apa kalau pilkada ini dilakukan dalam pandemi seperti ini. Gitu, ya kan. Lama KPU menunggu ini. 4 Mei, 5 Mei mungkin KPU sudah bersurat waktu itu. Nah, 27 Mei pagi suratnya keluar bahwa menurut
gugus tugas, ya kan, resmi suratnya itu sebelum RDP kan jam 1 siang itu. Surat ke KPU itu udah pagi lah sebelum itu, ya kan. Pilkada bisa dilakukan, substansi surat ya, yang dari gugus tugas bisa dilaksanakan, tapi dengan syarat protokol kesehatan harus dilakukan. Artinya 9 Desember final pasti akan dilakukan dengan syarat tadi protokol kesehatan. Artinya tadi gugus tugas menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan. Ya, substansinya menurut pandangan gugus tugas yang diberi kewenangan untuk memberikan satu kesimpulan, untuk melakukan satu kegiatan apapun namanya, hemat saya. Kenapa? Karena saya selalu sampaikan bahwa antara politik, ekonomi, sosial itu tidak bisa dipisahkan. Bang Sanusi, tapi pembahasan kalimat awal Anda adalah pilkada ini adalah keputusan politik. Ya. Terkait hal itu, Bang Dori, saya juga pengen deh, keputusan dengan kepentingan politik hampir-hampir mirip. Tadi kan dikatakan bahwa ini keputusan politik, terlalu manis ketika kita bicara pandemi belum bisa selesai, tapi ini kategorinya adalah bisa dikendalikan. Padahal di normal saja kita Indonesia masih terus-terusan belajar loh sampai saat ini. Keputusan atau kepentingan politik? Jadi dalam politik Mbak Mel, dia menciptakan persepsi. Ya. Siapa yang bisa memenangkan persepsi, siapa yang memenangkan opini. Antara keputusan dengan kepentingan, it's about the power. Itu tidak memiliki jarak yang luas. Itu yang gini. Kebijakan politik itu the political policy dengan political interest itu kan beda. Ya. Hanya saja di sini ini saya anggap juga sebagai keputusan politik. Kedudukannya, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan keputusan ini? Kalau berbicara kepentingan, dia akan jadi kepentingan nantinya turunannya akan menjadi kepentingan politik. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada juga pihak-pihak yang dirugikan. Tetapi apabila dalam menjadi keputusan, kebijakan bersama, artinya ini diselenggarakan. Negara terlibat di dalam ini, pemerintah terlibat dalam ini, aktor politik terlibat, penyelenggara pun terlibat. Artinya ini adalah bersama. Nah, untuk melihat ini, yang penting bagi saya itu bagaimana masyarakat saat ini kita lihat mampu tidak penyelenggara nanti untuk melakukan ini berjalan dengan baik. Karena problem-problem yang sedang terjadi. Pandeminya belum ada ketentuan. Tetapi dari grafik yang kita lihat ya, orang sudah tidak risau banget ya. Kalaupun tidak ada anjuran. Tidak risau atau sudah terbiasa dengan naiknya angka orang yang wafat, angka ODP, angka PDP. Nah, akhirnya apa? Kita tidak melihat lagi kerisauan ini menjadi ancaman seperti sedia kala awalnya. Sebenarnya kita kan harus berhati-hati. Apapun kita harus berhati-hati. Gak bisa, ini ancaman yang tidak terlihat, tetapi dia ada. Artinya kesiapan ini harus matang. Dari KPU tadi memang sudah ada aturan harus memang menggunakan APD, alat protokol kesehatan. Itu memang harus benar-benar kita lakukan. Hanya di sini saya ingin bertanya juga, Mbak, apakah memang benar celahnya kalau ada nih, Mbak ya, ada klaster di sini. Ya. Kita kemarin mendengar ada klaster Goa, ya kan? Ada beberapa klaster di Provinsi Jambi saja loh, belum lagi di daerah. Di daerah lain. Kelaknya? Kalau seandainya ada klaster ini yang menjadi kerisauan kita. Mudah-mudahan ini tidak. Karena apapun negara juga harus berjalan. Kalau hari ini kita menyetop hal-hal semua aktivitas sosial, artinya juga ekonomi, semua sosial akan lumpuh. Ya benar. Ya kan? Akhirnya siap-siap saja negara bangkrut. Negara akan depresi. Nah, kita akan bahas, sebenarnya kita akan bahas tadi ketika bicaranya ya ini kepentingan segala pihak. Kepentingan politik itu memang ya sangat berpengaruh lah terhadap kebijakan apapun yang dilakukan. Tapi nanti kita akan bahas Bang Sanusi. Sebenarnya kesiapan benar-benar siap nggak sih KPU? Terus adakah sebenarnya waktu dalam pembahasan ada nggak sih pertimbangan lainnya untuk kemaslahatan umat? Ini kemaslahatan segala pihak. Ada tidak terkait hal itu setelah jeda pariwara berikut ini? In Jambi kembali bersama Anda ketika tadi kita bahas sudah memang final tanggal 9 Desember. Tapi Bang Sanusi, kita ingin memastikan pula
masyarakat ini kan khawatir 9 Desember belum tentu saja ini berakhir semuanya. Bang Dodi tadi katakan klaster banyak, ada klaster pasar, klaster goa, klaster Temboro dan lain sebagainya di Provinsi Jambi loh. Ini beda halnya nanti ke depannya semua peraturan direnggangkan, tidak menutup kemungkinan angka kembali naik dan semuanya ya kembali mengkhawatirkan. Walaupun tadi ya bisa dikategorikan sekarang orang tidak risau karena sudah terbiasa dengan angka-angka tragis seperti itu. Siap nggak sih sebenarnya KPU melaksanakan hal ini? Secara teknis, KPU tentu siap. Kenapa? Karena ini kan kerjaan rutinitas 5 tahunan. Secara teknis, ya kan. Tapi kan ini berbeda. Ya, saya ingin sampai ke situ. Catatan awalnya di kesimpulan RDP 27 Mei, pakai protokol kesehatan, ketua KPU waktu itu minta itu diubah, jangan catatan. Kalau catatan ya sekedar catatan, tetapi dengan syarat. Dengan syarat tahapan ini bisa dijalankan kalau protokol kesehatannya terpenuhi. Nah, terpenuhi dalam hal ini adalah terkait dengan fasilitasi dari pemerintah. Iya. Anggaran dong. Di awal saja sudah bahas anggaran yang terpotong dan lain sebagainya. Ini gimana? Anggaran. Maka kita di seluruh provinsi sudah dikumpulkan dalam satu forum untuk membicarakan persiapan ini sebelum sebelum RDP 27 Mei itu, sehari sebelum itu. Kita sepakat untuk menyampaikan kepada pimpinan di Jakarta bahwa kita paham betul bahwa anggaran tidak harus terpenuhi dan ini harus bertambah. Ini artinya ada penambahan anggaran. Ada penambahan anggaran untuk APD. Untuk protokol APD kesehatan dari itu. Masing-masing pemerintah provinsi. Ya, ini kan awalnya kan konsepnya kan pilkada dibiayai oleh masing-masing daerah. Jadi kabupaten kota yang melaksanakan. Kabupaten yang melaksanakan, provinsi yang melaksanakan. Maka waktu itu kita sepakat bahwa pemerintah daerah sudah tidak kuat untuk menambah anggaran. Maka kita dorong ini harus Jakarta yang membicarakan dengan kementerian terkait. Maka kita dorong untuk APBN. Keputusannya APBN atau APBD? Nah, jadi gini, ini kan berproses gitu ya kan. Maka pada saat RDP 27 Mei itu semuanya mengamini. Pertama, RDP itu berkesimpulan bahwa 9 Desember oke, jalan. Yang kedua, dengan syarat protokol kesehatan harus terpenuhi. Yang ketiga, harus selalu berkoordinasi dengan gugus tugas. Inilah kesimpulan di 27 Mei. Maka KPU tentu mulai menghitung ini. Anggaran terkait dengan apa saja sih protokol kesehatan ini, mulai berkoordinasi dengan gugus tugas. Kita dapatkan gambaran. Nah, menghemat kami, hasil kajian kita kemarin, serapat kita di provinsi, ada kurang lebih 13 item jenis yang harus kita penuhi. Alat pelindung diri itu? Ya, macam-macam. Mulai dari masker, hand sanitizer, kemudian sarung tangan, kemudian apa itu alat yang pokoknya semuanya, sampai alat tong sampah, plastik untuk menampung, ya kan? Semua dokumen juga disterilkan. Itu memang luar biasa anggarannya. Berapa? Hitung-hitungan yang kita dorong ke Jakarta kemarin sekitar 150-an M. 150 miliar rupiah untuk ada penambahan berpotensi ya. Ada penambahan 700-an TPS. Kenapa? Hasil RDP terakhir kemarin, yang kemarin sore itu dibatasi pemilih maksimal 500. Nah, pemilih kita yang TPS kita yang awalnya 7.506 TPS, setelah dicek yang lebih dari 500 itu ada 700-an TPS, maka ini harus bertambah. Maka konsekuensinya akan penambahan anggaran terkait dengan penambahan TPS. Honor KPPS yang 9, honor petugas keamanan yang 2, kemudian biaya pembuatan TPS. Bisa didetailkan nggak, Bang Sanusi, tadi penambahan untuk APD saja 150 miliar? Total. Oh, ini total sudah termasuk dengan penambahan 700-an TPS? Iya, sudah termasuk, sudah kita hitung kemarin. Berarti 150 miliar dananya dari kabupaten kota atau provinsi atau APBN? Awalnya kita dorong ke APBN ini. APBN saat ini? Tapi sepertinya, kemarin kan tertutup sepertinya. RDP kemarin beda dengan RDP kali ini. 27 Mei kemarin. 27 Mei terbuka, semua kita malah mengadakan nonton bareng gitu ya kan. Maka kita tahu semua anggota Komisi 2 itu mengamini, tidak ada yang kencang menolak di 9 Desember. Maka saya sampaikan supaya ini clear, karena hari ini masih ada anggota DPR, anggota DPD yang menyatakan, ingat ya nanti kalau ada apa-apa KPU bertanggung jawab lah.
Saya pikir ini keliru. Jadi maksimal awalnya kan sudah saya sampaikan tadi, ini keputusan politik. Ya. KPU selaku yang melaksanakan amanah undang-undang ya wajib melaksanakan keputusan politik yang sudah ada itu. Gitu. Jadi ya, dengan adanya statement itu sudah ikhlaskah untuk bisa menjalankan dengan berbagai risiko yang ada? Syaratnya harus terpenuhi. Syarat terpenuhi. Tadi Protokol bahasanya kesehatan. adalah APBN saja belum tentu mengamini adanya 150 miliar rupiah tambahan untuk Provinsi Jambi. Lalu apa yang akan dilakukan KPU? Ya makanya kita kan Jambi? sambil menunggu ini. Makanya perubahan tahapan ini kan belum keluar nih ya kan. Berarti ini masih menunggu saja. Masih menunggu. Karena tadi syaratnya protokol kesehatan harus terpenuhi. Baru jalan tahapan. Untuk kabupaten, kota, dan provinsi ada mau membantukah dengan angka 150 miliar rupiah? Kita belum berkomunikasi memang. Belum Karena memang berkomunikasi. kesimpulan awal itu ini didorong ke APBN. Oke. Nah, tetapi hasil RDP kemarin sepertinya itu sedikit tidak mengenakan. Tidak mengenakan begini. Pada satu kesimpulan yang poin nomor 2 itu bahwa anggaran pilkada ini dapat bersumber dari anggaran APBN. Artinya ini tetap didorong ke APBD. Maka kita diminta, di poin ketiganya kita diminta untuk melakukan restrukturisasi anggaran yang 180 M itu. Karena memang kita berpikiran ini ada efisiensi nih. Karena kita tidak mungkin menggelar beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Rakor-rakor itu mungkin kita dengan kabupaten kota tidak lagi di hotel, tetapi via virtual. Berarti KPU sendiri pun ada realokasi anggaran restrukturisasi. Akan kita lakukan. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan kita lakukan. Oke, berarti intinya sampai saat ini 9 Desember pun sebenarnya belum tentu final. Karena tadi masalahnya adalah anggaran. Kuncinya di anggaran. Maka syarat tadi, hasil, maka saya kembalikan kepada hasil RDP di 27 Mei itu, yang kesimpulan yang nomor 2 itu, syaratnya. Jadi masyarakat tidak perlu risau dulu tentang pandemi. Ya, kita tunggu saja ini. Kita lihat keseriusan pemerintah. Tapi sebenarnya Bang Sanusi nanti kita akan bahas juga mengenai tadi kan kalau misalnya untuk penyelenggara KPU dan semua petugas sepertinya dilindungi dengan anggaran, tapi masyarakatnya dilindungi nggak sih? Itu pertanyaannya. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda. Membingungkan ketika statementnya tadi itu masalah anggaran, lagi-lagi anggaran. Ketika pilkada 2020 ini saja mau digelar, kita udah bicaranya potong-memotong anggaran, KPU Bawaslu udah bingung tentang anggaran yang dipangkas dan ini dinyatakan kurang, apalagi pandemi juga seperti itu. Dan ini ya 150 miliar bukannya uangnya sedikit, belum ada gambaran dibantu oleh APBN atau APBD provinsi, kabupaten, kota. Terkait hal itu sebenarnya Bang Sanusi, ikhlas nggak sih? Terus bisa nggak sih dengan kondisi saat ini bisa berjalan semua? Masyarakatnya khawatir loh. Dengan anggaran 150 miliar, KPU terlindungi. Masyarakatnya apa yang dilindungi? Hanya memilih? Jadi begini, Pak Nel, KPU itu sudah menyiapkan 2 draft PKPU. Ini penting saya sampaikan. Pertama, draft PKPU perubahan tahapan. Untuk menuju ke 9 Desember. Ini sudah clear ini ya kan, tapi belum dipublish saja gitu kan. Yang kedua, KPU juga kemarin sudah melakukan FGD dengan semua komponen masyarakat di Jakarta ya, terkait dengan PKPU pelaksanaan pilkada 2020 dalam kondisi pandemi. Jadi akan diatur secara detail apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara, oleh pasangan calon, oleh tim kampanye, dan oleh masyarakat. Itu sudah regulasi sedang disiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini sudah uji publik, kemudian sudah sinkronisasi di Kementerian Kehukuman HAM, kemudian lembaran negara. Uji publik duluan sebelum bukannya hanya yang ditunggu adalah anggarannya yang ini kan berbarengan. Maksud saya ini terkait dengan proses perlindungan masyarakat, ya kan? KPU sudah menyiapkan itu. Tapi terpikir sia-sia nggak sih ketika sudah tahapannya sudah dilakukan ternyata anggaran tidak? Kalau KPU itu tidak ada kerjaan sia-sia. KPU tetap optimis sebenarnya untuk menyelenggarakan di 9 Desember. Tetap ini menjadi sangat 9 penting. Desember. Karena menjadi penting itu, yang lebih penting lagi adalah kedisiplinan kita semua. Kedisiplinan kita semua, termasuk penyelenggara,
kemudian para bakal pasangan calon, para tim yang terus bergerak juga, kemudian masyarakat juga disiplin terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalani proses new normal. Oke, Bang Dori. Itu sangat penting, itu menjadi sangat penting gitu ya kan? Baik, itu pentingnya. Sebentar sedikit. Percuma anggaran kita cukup, kita fasilitas protokol kesehatan, ternyata masyarakatnya kedisiplinnya sangat lemah, tidak patuh dengan himbauan kebijakan pemerintah, juga menjadi. Jadi semuanya harus barengan ya? Ya, ini harus berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Kami karena memang diamanahkan 15 Juni yang harus tahapan aktif, maka kami menuju 15 Juni ini optimis. Tapi segala daya upaya akan kita lakukan, kita curahkan untuk itu. Tapi ketika pilihannya nanti adalah anggarannya tidak terpenuhi, semua tahapan sudah dilakukan. Akhirnya 9 Desember tetap dipenuhi. Kita lihat aja. Kita lihat nanti. Jadi yang perlu kami sampaikan begini, ketika 22 Maret kemarin, KPU menunda 4 tahapan itu, KPU itu sangat berpikir terkait dengan kemanusiaan, keselamatan kemanusiaan. Jadi kalau teman-teman bertanya, ini kan KPU tidak memikirkan keselamatan masyarakat, salah. Kita sudah berpikir dari awal itu, makanya 4 tahapan itu kita tunda. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi kan? Itu harusnya KPU sudah hadir pada saat itu. Sudah hadir pada saat tidak memiliki kewenangan, kan? Tidak memiliki kewenangan dalam hal pandemi ya. Tadi dinyatakan tidak memiliki kewenangan, tapi mengajukan saja. Bang Dori gimana kalau melihat hal ini? Kalau misalnya kita bicara tentang media sosial saat ini kan banyak nih yang berargumen kayaknya nggak mikirin masyarakat, lalu terburu-buru pilkadanya karena pandeminya belum berakhir. Banyak sekali yang di media sosial ya masih pesimis lah tentang adanya pilkada tahun 2020 ini. Sebenarnya isu tentang ini kan sangat hangat dibicarakan, terutama kan di kawan-kawan pemantau. Ya. Di kawan-kawan pemantau ini kan meminta juga coba dipertimbangkan kembali apakah situasi ini sesuai nggak untuk kita melaksanakan pilkada serentak ini. Karena apa? Kalau di dalam RDP-nya Bawaslu dan KPU itu kan ada beberapa daerah yang memang masih PSBB. Iya. Itu kan memang ada red zone, macam-macam persoalan di sini. Isu yang utama itu memang berbicara tentang humanisme di sini, kemanusiaannya itu. Kemanusiaan di sini, kalau kebijakan pilkada ini baik untuk negara, saya juga mendukung. Kalau ini baik untuk negara. Tetapi kalau ini mengancam untuk humanisme, saya menolak. Maka saya sempat katakan kemarin dengan Bang Ismail sebagai penyelenggara, saya sepertinya Bang, kalau ini harus memilih penguasa, saya tidak memilih pemimpin, maka saya akan golput. Tapi pandangan Anda terkait hal ini? Kalau terkait mana antara keduanya? Ini memang kepentingan sejumlah oknum saja, atau memang penjelasan untuk negara? Bang Sanusi tadi kan jelas. KPU kan sudah memikirkan juga tentang humanisme. Tetapi kalau kita kembalikan kepada regulasi, kan memang tidak bisa diselenggarakan karena ini keputusan presiden. Karena kita di dalam masa pandemi. Tetapi kan ada pula keputusan baru dengan new normal. New normal ini kan dianjurkan kita berdampingan, terbiasa dengan keadaan seperti ini. Bersahabat dengan COVID-19. Nah, tergantung nanti grafiknya seperti apa. Kalau ini, apa yang dijelaskan Bang Sanusi tadi itu sebenarnya juga tempat mensosialisasikan bagaimana pilkada ini berjalan, itu juga bagus dalam media seperti ini Bang ya. Ini kita ada ruang. Karena apa besok? Ini kan tahapan kampanye yang kita pikirkan. Kita pikir tahapan kampanye. Contohnya, setiap kandidat itu mereka kan punya tim, mereka punya metode, mereka punya strategi untuk mereka laksanakan. Di dalam kampanye biasanya KPU memberi ruang untuk ada kampanye akbar. Tentu kali ini tidak bisa. Nah, yang riskannya di sini kan akan terjadi ada manipulasi atau kejahatan di dalam pemilunya sendiri, yaitu banyak nanti penyalahgunaan dengan uang politik. Money politik akan meningkat. Ini yang kita risaukan. Ketika money politik meningkat, kalau kawan-kawan dari pemantau itu akan terjadi juga nanti ada gesekan sosial di sini. Maka karena ini berimpact kepada. Berarti money politik dilakukan dengan bantuan yang sekarang sudah kelihatan ini. Bantuan sosial atas nama COVID sekarang bukan bantuan pemerintah. Itu sudah menjadi bantuan kepala daerah. Karena itu Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa ini gotong royong, jadi semuanya boleh saja. Boleh saja, tetapi ini kan kebutuhan kepala daerah. Tapi ini riskan ya. Masyarakat memahami ini adalah kebijakan negara untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat. Artinya apapun kebijakan pemerintah itu tolong disosialisasikan dengan baik
bukan menaruh gambar Anda di sana. Ini artinya Anda adalah orang yang sangat peduli. Ya, masyarakat ini sudah wrong policy. Berarti ini yang dikhawatirkan tadi sosialisasinya. Tapi kalau sebelum kita tanya nih ke Bang Sanusi hari ini, benar-benar kita pengen buka sih, Bang Dori, sebenarnya tadi masalah anggaran saja belum ketok palu. Terus ini tahapan tetap mau dijalankan dengan semangat optimis lah ini 9 Desember. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran nggak sih kalau misalnya nggak berjalan dengan baik pelaksanaan ini? Loh, yang bisa menjamin berjalan dengan baik juga nggak ada toh. Siapa yang bisa menjamin ini dengan baik? Karena ini memang dalam kondisi yang riskan. Potensinya itu bisa baik dan juga bisa buruk. Kalau seandainya tiba-tiba di dalam satu TPS itu terjadi kasus, tiba-tiba di sana tuh ada yang langsung pingsan, ibaratnya ya Bang ya, kita analogikan seperti itu, tiba-tiba pingsan atau meninggal dunia, apa yang terjadi? Ini kan akan bangkit isu itu yang saya bilang tadi, akan ada klaster pemilu ibaratnya kalau seandainya terjadi seperti itu. Klaster tambahan ya kan? Karena kalau siap tidak siap ini kan sangat banyak tahapannya. KPPS berapa orang? PPS berapa orang? Panwascam berapa orang? Pemantau berapa orang? Saksi berapa orang? Berapa banyak di sana? APD yang disiapkan berapa banyak? Nah, kalau untuk penyelenggara khusus KPU, artinya KPU dan Bawaslu kan ini komisioner yang memang menerima instruksi dari pusat dan bisa menginstruksi ke bawah. Yang sebenarnya itu yang nanti yang akan bekerja ini ya yang luar biasa, itu hard worker-nya kan ada di lapangan. Nah, ini yang jadi persoalannya nanti. Saya sempat bertanya di kemarin dengan Bang Sanusi. Bang Sanusi, seperti apa tanggung jawab kita? Kalau Anda bisa membuat kebijakan untuk melahirkan pilkada ini harus dijalankan 9 September, berarti kami juga meminta dong. Apa? Give me jaminan. Ya kan? Apa jaminan untuk kami? Kalau memang ini harus melalui undang-undang, saya juga minta dong dari undang-undang. Karena apa? Saya juga warga negara. Memilih adalah hak, tidak memilih juga hak. Makanya kemarin saya sempat keras. Kalau seperti itu saya datang ke sana, saya meninggal, anak saya siapa ya nanti yang akan menjaminnya? Artinya saya minta jaminan dong. Ada jaminan nggak sih Bang Sanusi? Belum ada. Masih lempar bola sana sini ya. Nggak ada yang berani menjamin. Karena kebijakannya diambil oleh Mendagri, oleh DPR, oleh Bawaslu, oleh KPU, kan banyak di sini di dalamnya. Tapi kalau Mendagri menjamin ini harus dilaksanakan, artinya kita sudah mendapat payung hukum dong. Tapi sampai saat ini belum ada yang menjamin. Belum ada. Nah, makanya saya minta, please don't make the society to be komoditas. Jangan jadikan masyarakat itu sebagai komoditas politik. Karena kita bicara demokrasi. Bicara demokrasi tadi kita harus bicara kedewasaan ya. Penyelenggara hari ini sudah sangat dewasa, sudah sangat sukses menyelenggarakan ini. Berapa kali kita sukses? 3-4 ya Bang ya. Artinya kita sudah menjadi role of model untuk bangsa-bangsa lain. Indonesia sudah bisa jadi contoh. Nanti akan kita lanjutkan Bang Dori, tapi sebelum break saya juga pengen tanya deh ke Bang Sanusi. Dengan berbagai problematika yang belum selesai, sosialisasi udah dipikirkan nggak sih caranya seperti apa? Terus ya tadi, jangan sampai ada uang negara yang digunakan untuk pencitraan, untuk kepentingan pilkada. Karena kita ketahui untuk Provinsi Jambi rata-rata yang akan maju sebagai gubernur ini adalah kepala daerah di masing-masing kabupaten kota. Ini sangat riskan. KPU udah sama Bawaslu udah barengan nggak sih jalannya sampai saat ini masih dilihat? Karena ini jangan sampai berpikirnya adalah kita berpikir anggaran diketok palu baru kita jalan. Tapi sih katanya tadi tidak berbarengan saja. Tapi kan ini dikhawatirkan karena ini riskan sekali karena uang negara sangat tipis loh digunakan untuk itu. Kita akan lanjutkan. Coba singkatnya jawabnya apa? Ya. Bersikap terkait dengan mengantisipasi penyalahgunaan bantuan-bantuan sosial, bansos yang dalam bentuk baik itu uang tunai maupun sembako, sebenarnya kan sudah sangat tegas di Undang-Undang 10 itu, pasal 71 itu mengatur bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan programnya untuk kepentingan tertentu. Maka sebenarnya Bawaslu juga sudah menghimbau ini, sudah bersurat malah dengan para kepala daerah, ya kan, untuk jangan sampai menyalahgunakan itu, karena ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau dia nyalon, kemudian dia melakukan itu, dia bisa
diskualifikasi pada saat itu. Sampai sekarang ada yang tercium nggak sih dari Bawaslu? Nah ini kan teman-teman Bawaslu yang lebih detail nanti yang akan lebih kita tanyakan ya. Karena masker saja sekarang sudah banyak loh yang ditempel-tempel wajah. Karena hemat saya gitu kan dari beberapa staf dan teman-teman Bawaslu baik itu dialog maupun di media cetak online itu sudah membuat catatan-catatan terkait dengan temuan-temuan di lapangan. Tapi memang kan belum bisa dieksekusi sekarang. Karena eksekusinya nanti pada saat dia saat mencalonkan. Setelah jeda kita akan kembali dan kita akan ulas secara detail lagi tentang pelaksanaan pilkada yang kalau final tanggal 9 Desember. Tetap bersama kami. Injami kembali bersama Anda, Bang Sanusi. Kita ingin ketegasan juga mengenai masa pandemi COVID-19, tapi kepala daerah maupun oknum-oknum yang kira-kira akan mencalonkan diri supaya tidak semena-mena lah tentang cara kerjanya memperkenalkan diri, mempromosikan diri dalam kondisi sulit saat ini. Makanya yang menjadi sangat penting itu adalah bagi bakal pasangan calon juga harus mengikuti, mengupdate perkembangan regulasi yang menyesuaikan dengan yang kondisi sekarang. Itu menjadi sangat penting. Kepada tim juga yang di lapangan terus bergerak, juga harus paham. Tidak bisa mereka menggunakan cara-cara lama. Ya kan? Berpikirnya masih mindset yang lama, nggak bisa. Mereka juga harus menyesuaikan. Mereka masih berpikiran, besok kita akan melakukan kampanye dengan mengumpulkan orang banyak, mengundang artis. Ya salah itu gitu. Mereka rugi sendiri gitu. Yang mereka juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita mau sukses pilkada ini, maka bukan hanya kami penyelenggara KPU Bawaslu saja yang harus mematuhi regulasi terkait dengan situasi new normal, tetapi juga bakal pasangan calon, para tim kampanye, terutama masyarakat. Ya. Mereka juga harus paham bahwa sekarang ini kondisinya berbeda, new normal, bukan old normal. Ya kan? Yang keseharian kita harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer, harus cuci tangan, ya kan? Harus jaga kesehatan, harus jauhi kerumunan. Khawatir nggak sih Bang Sanusi adanya golput yang luar biasa untuk 9 Desember? Kita belum berpikir ke arah sana. Yang paling penting bagi kami, memang ada tugas tambahan jadinya. Tugas tambahannya itu adalah kami juga harus mampu meyakinkan para yang terlibat tadi untuk mematuhi protokol kesehatan di era new normal. Jangan mereka itu berpikir itu tambahan. Di samping kami mengelola kepemiluannya gitu. Tapi prediksinya ada nggak sih tentang itu? Kita belum memprediksi itu gitu ya kan. Makanya sekarang kan lagi didesain juga terkait dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang akan kita lakukan dalam rentang waktu 5 bulan, 6 bulan ke depan ini gitu kan. Agar target-target yang awalnya itu KPU RI sampaikan kepada kami di angka 79% partisipasi pemilih. Meningkatlah dari pemilu 2019 di angka 77,5 waktu itu. Berarti 79% ya, targetnya. Targetnya gitu kan. Ya kita juga harus mengukur jenis-jenis kegiatan sosialisasi kita yang kemarin itu di era normal itu bentuknya adalah tatap muka segala macam, ini harus berubah. Dalam waktu singkat ini, menjelang 15 Juni ini sudah harus selesai gitu. Oke. E-rekap untuk perhitungan suara sudah dilakukan, e-voting siap tak? Kalau memang pandemi ini belum berakhir dan nanti memang diputuskan tanggal 9 Desember harus berjalan? KPU belum berpikir e-voting. Kenapa? Kajiannya panjang, makanya kita sudah diskusi nih dengan Dinda kita Dori ini. Kita sudah diskusi walaupun sedikit ya kan. Karena memang hasil kajian internal KPU dan masukan beberapa pihak bahwa e-voting ini juga banyak kelemahan. Kita ini kan menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh siapapun, baik itu penyelenggara maupun para orang-orang yang hacker-hacker ya. Berarti itu yang kita hindari gitu ya. Maka kalau e-voting kita lakukan, kita tidak bisa mengontrol itu. Tetapi kalau kita masih menggunakan manual, maka kita bisa kontrol. Double recap ya, double recap. Nah, tetapi KPU RI sekarang sedang mendesain di tahap akhir. Sebenarnya sebelum COVID kemarin, kita sudah mau diundang untuk simulasi terkait dengan penggunaan e-rekap.
Rekap ini sangat meringankan kerja-kerja KPPS. Ini berangkat daripada musibah yang dialami oleh beberapa penyelenggara kita di tingkat bawah. Karena keletihan, karena bekerja dari pagi sampai pagi. Itu akibat dari banyak betul formulir-formulir yang mereka harus isi gitu ya kan. Nah, dengan e-rekap ini mereka cuma mengisi satu jenis formulir yang bentuknya plano, yang diisi dengan teli, kemudian dipoto, kemudian dikirim ke server. Kira-kira seperti itu. Ini sangat meringankan kerja-kerja penyelenggara di level TPS ya, yang namanya KPPS. Jika 9 Desember memang dilakukan pilkada serentak, tahapan yang dilakukan KPU mulai kapan? 15 Juni. 15 Juni. 15 Juni ini berhitung hari kita ini memang. Ya, tinggal beberapa hari. Sudah yakin, optimis ini bisa kita masih berjalan? Optimis gitu ya kan. Ya kenapa? Karena kita diamanahkan itu, kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis menuju pertama ke 15 Juni, ya kan. Tapi dengan syarat tadi ya. Semuanya dilakukan ya, protokol kesehatan dengan angka sekian, 700 TPS ada tambahan dan sebagainya, detailnya harus dipenuhin semua. Terakhir Bang Sanusi, ketika bicara optimis 9 Desember, bagaimana terkait dengan keberlangsungan semua proses ini berjalan lancar tanpa adanya tadi black campaign dan juga penyalahgunaan wewenang dan juga keuangan negara untuk tidak bisa dilakukan ya gugus tugas COVID-19, uangnya sebenarnya udah tipis banget untuk personal banget gitu loh Bang. Yakin nggak sih untuk bisa bersama kita? Saya sebenarnya sangat meyakini, karena memang pertama secara pribadi saya suka kerja-kerja yang menantang. Ini kan tantangan baru bagi kita. Saya pikir semua orang suka dengan kerja-kerja yang menantang itu ya. Pasti kita akan optimis, akan berusaha. Ya kan? Jangan-jangan malah mudah-mudahan pemerintah mengakomodir terkait dengan pemenuhan protokol kesehatan dengan anggaran yang segera ditetapkan. Kemudian atas kesadaran kedewasaan kita semua, tentu kita akan lebih berhati-hati hari ini di dalam melakukan apapun di tengah-tengah pandemik ini. Dan banyak sekali mudah-mudahan ini malah membuat pilkada serentak kita yang terbaik dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang kemarin. Banyak nanti bisa strategi tahapannya itu, ya kan? Juga berbeda ya dengan yang lain-lain, sosialisasi dan lain sebagainya tidak dilakukan. Ini banyak nanti yang harus kita undang lagi, bicarakan juga. Karena kita juga akan bahas, karena ini sangat rentan loh untuk kemaslahatan umat. Bang Dori, terakhir terkait pilkada serentak 2020 ini 9 Desember, nggak lama loh waktunya. Dari Juni ke Desember ini tahapan sudah mulai harus dilakukan di 15 Juni. Sebenarnya apa sih yang harus menjadi pedoman banget nih untuk KPU dan juga berbagai pihak? Ya. Kemarin itu saya mengundang secara pribadi dan langsung Komisi 5 DPR RI. Karena saya ingin membahas tentang new normalnya. Dalam perhubungan, transportasi dan perhubungan. Di dalam fase-fase new normal, itu kan kita berbicara bagaimana ekonomi. Yang khasnya itu kan secara ekonomi. Kita buka pasar, buka mall, transportasi. Kan tidak ada di dalam itu cantum pilkada. Ya, itu kita pahami. Tidak dibahas ya. Tidak ada dibahas pilkada di sini. Tapi kan disenggol-senggol kemarin kan. Cuman dari pihak-pihak penyelenggara kan bilang ini new normal and old normal. Selalu new normal yang menjadi isu kan. Yang kedua Mbak Mel, kalau keputusan politik itu bisa melaksanakan pilkada 9 September dengan startup dan regulasi sudah susun dengan aturan protokol kesehatan, maka semua kontestan ini, saya juga berharap ini. Kalau kita lihat di Pantai Gading, Samuel Eto'o dan Drogba itu sanggup menyediakan rumah sakitnya ya, untuk merawat para orang yang terkena COVID-19. Bagaimana kalau kita juga, kan banyak nih pejabat-pejabat kita yang mau tanding ini kan mau ngeluarin duit aja nih. Tapi ada juga yang punya rumah sakit, ada juga anaknya yang dokter, tolong sediakan tempat kami ini yang nanti pasca pemilu ini kami berbondong-bondong masuk ke rumah sakit. Tolong disiapin dulu di Jambi ini di mana ya? Tapi itu bicaranya pasca pemilu loh. Tapi pra pemilunya apa? Ya kan, kalau pra pemilunya sudah ada alat protokolnya tadi apa aja, atau tolong di pasca pemilunya di sini kalau nggak banyak ya sedikit jadi lah. Agak untuk 1000 orang, ya kan, rumah sakitnya di mana? Biar ada rumah sakit rujukan. Kami nggak bayar nanti di sana ya.
Jadi semuanya nggak ada yang golput ya. Jadi targetnya tercapai. Kalau sana itu, tapi kalau sana tidak ada tanggung jawab, tidak ada jaminan, saya suarakan golput itu hak. Ada nggak sih anggaran yang ngulang lagi ke Bang Sanusi, ada nggak sih anggaran dari 150 miliar tambahan tadi yang Bang Dori katakan mungkin untuk kesehatan masyarakat? Calon-calon juga bisa kok. Calon-calon kan kayak semua. Udah nggak mikir kalau udah pasca, udah nggak mikir lagi kalau kalah, udah nggak mikir lagi untuk masyarakat. Gimana kalau Bang Sanusi? Ada nggak sih? Pemain bola aja sih bisa nyediain rumah sakit. Karena nggak ada jaminan. Iya, jadi begini, sebenarnya pengalaman dari pemilu 2019 ada korban. KPU sudah memberikan santunan pada waktu jadi negara bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebenarnya. Hari ini pun kita sudah menyiapkan itu. Tetapi kalau untuk jaminan yang memang benar-benar, ya tergantung jaminan seperti apa. Yang jelas KPU sudah menyiapkan anggaran untuk santunan. Itu untuk penyelenggara, Pak. Ya, kan? Kalau masyarakat yang misalnya ada terjadi sesuatu, jangan ada dijadikan sebagai bahan komunikasi. Ada nggak sih anggaran? Tapi menarik itu sebenarnya. Ada nggak sih regulasi sih sebenarnya? Baru belum ada dibahas untuk masyarakat. Loh, gitu, kan. Undang, cantelannya undang-undang. Ya, berarti nggak kuat ini dimasukkan ke dalam PKPU. Berarti anggarannya belum ada ngebahas tentang itu. Kalau untuk kesehatan masyarakat, untuk jaminan masyarakat yang seperti itu ya belum ada. Belum ada, tapi mungkin nggak sih nanti diadakan? Ini KPU tergantung pengambil keputusan para politisi yang ada di DPR sebenarnya begitu. Setidaknya disuarakan oleh KPU. Gitu. KPU juga menyuarakan jangan sampai nanti tanggung jawab full loh untuk KPU. Jangan sampai nanti menelan kita korban. Berjuang ini saja sebenarnya. Tahapan ini sesuai dengan syarat yang ada di kesepakatan politik yang dibuat kemarin. Syaratnya pemilu jalan, tahapan jalan, protokol kesehatan harus terpenuhi. Ya, intinya masyarakat pun tidak ingin ketika memang pilkada dipaksa untuk 9 Desember tapi tidak ada jaminan kesehatan. Jangan sampai KPU dan Bawaslu juga menjadi mesin politik loh, Bang. Ini yang dikhawatirkan. Kalau enggak nanti kita nginap di Bawaslu aja nanti. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Sanusi dan Bang Dori. Kita nanti akan perbincangan kembali ketika nanti ada pembahasan mengenai anggaran yang ditambah dan ini pasti final di tanggal 9 Desember. Kita akan ulas kembali dan saya Melani Kadar undur diri. Sampai jumpa, JEK TV Inspirasi Kita.